Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Fadilah mudir hadal ma'had wa mudir kulliyatul muallimin wal muallimat al-islamiyah wa jami'il asatidzah wa jami'ut talabah. Kalau seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahisuhu. Setiap kita punya mimpi, teman-teman. Setiap ana melewati Gunung Sindur, ana selalu berdoa, ya Allah, in kana hadzal lisan nafi'an lahum halik lisani wa ahwali litakallum baina aidihim. Andaikan lisan dan jiwa raga ini bermanfaat untuk umat, ya Allah, gerakan dan ana mohon ya Rabb, suatu saat ana akan hadir di tempat yang megah ini. Ternyata ungkapan seorang penyair itu terwujud. Tajri riyah bima la tastahisufun. Kadang angin itu tak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ustadz Hamdan menginfokan ke kita tanggal 9 hari ini, yang aturan acara hari ini adalah MC Kongres di Istana, Ustadz. Tapi qadarullah azza wa jal, sepertinya ana lebih rindu untuk hadir iktikaf di tempat ini daripada di sana yang nanti mungkin bisa dipending acaranya, ya. Antum siap belajar hari ini? Masya Allah, suara antum hanya terdengar 30% di sini, kawan. Antum siap belajar hari ini? Ya salam. Kalau antum siap belajar, berarti tidak ada yang menunduk apalagi mengheningkan cipta. Yang ana khawatirkan antum duduk manis habis itu berdoa, bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya. Banin fil amwam wal banat Allah ra'iyat. Antum kullukum udah siap terkizu afkarikum untuk sama-sama kita belajar hari ini. Setiap anak bawa kemana-mana materi ini, anak tak lepas dari satu alat ini, my people. Boleh anak moving di depan? Kalau duduk ini nanti awatinya mereka ngantuk semua, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, anak membelakangi. Nah, kemanapun anak pergi, anak bawa satu alat ini. Sejak pemerintahan SBY hari itu, kami selalu membawa alat ini, pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi, karena background kami adalah public speaking dan broadcasting, jadi alat ini akan di-sharekan secara live, bukan via YouTube, bukan via radio, tapi via satelit. Sejak pukul 8 pagi, dari tadi sampai nanti acara selesai, suara antum didengarkan hampir oleh puluhan ribu orang yang hari ini standby dari mulai MC bicara sampai nanti selesai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kuala Lumpur juga ada, dari Thailand juga ada, dan mereka sudah siap mendengarkan gaung the power of takbir dari antum semuanya, my people. Dalam hitungan 3 mundur, operator silakan standby. Wahid, Isnani, Salasa. Angkat tangan kanannya, my people. Silakan. Wahid, Isnani, Salasa. Yes, antum angkat tangan kanan dan antum duduk dengan tegak. Kita mulai hari ini. Yes, I like it. Siap ya? Operator silakan standby. Inilah Az-Zikra di Gunung Sindur Bogor. Kita on air hari ini. Yang putih juga silakan angkat tangannya dan kita angkat power vokal antum dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3. Kepalkan tangannya, my people. 2, 1. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir! Takbir. Cukup, turunkan kembali tangannya, my people. Kita on air hari ini. Bismillah. Silakan Manado, Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, dan juga Palembang. Dari area Palangkaraya juga silakan standby. Az-Zikra siap untuk standby hari ini. Ada tulisan yang menarik di sini. Bismillah. Kita coba. Anda simpan alatnya di sini, dan ketika ada tulisan Are you ready? Are you ready ini adalah senjata pertama ketika seorang
pembicara ketika tampil di depan, maka antum harus tunjukkan dua senjata, karena ana yakin Az-Zikra ini akan terlahir untuk melahirkan generasi pembicara mutakhalik bi akhlaqin karimah. Antum suatu saat akan tampil di depan umat seperti Masya Allah Fadilah Syekh Allah Yarham Al-Ustadz Arifin Ilham. Beliau adalah the real speaker. Ana belajar banyak dengan beliau. Ana MC berkali-kali dengan beliau, Ustaz. Ana masih ingat waktu di Istiqlal almarhum mengatakan, "Sini Mas Chandra, sini sebentar. Itu suara kayak gitu, gimana ceritanya?" katanya gitu, Ustaz. Ana juga nggak tahu ya Syekh, Ana bilang kan. Sekarang Ana hadir di mahadnya beliau, ya Allah Yarham. Semoga beliau mendapatkan pesona surga dari Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh almarhum di Istiqlal hari itu, ternyata Anda temukan jawabannya sekarang. Bagaimana ketika kita tampil, antum bercita-cita untuk menjadi seorang yang ketika bicaranya mengesankan dan menggerakkan orang. Dua senjata yang harus antum terima. Yang pertama adalah antum harus bicara dengan smile face and smile voice. Kalau antum mengatakan, Ustadz Happy, kalau materinya public speaking, kayaknya itu bukan materi ana, Ustaz. Karena itu sama dengan muhadharah, Ustaz. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Banyak yang alergi dengan muhadharah. Ketika aku datang itu ke pesantren, yang datang ada di Payakumbuh Padang. Ada sebuah pesantren namanya Nurul Ikhlas. Ketika kami datang ke situ, 5.000 orang hadir di situ, Ustaz. Masya Allah. Tulisannya adalah Grand Seminar Public Speaking. Antum tahu apa yang terjadi? 5.000 santri di situ tatapan matanya tak elok dipandang manusia. Kenapa? Hum yazunnuna anna dzalikal barnamaj muhadharah. Mereka nggak suka dengan muhadharah. Kalau antum percaya atau tidak, sebelum anak on-kan kembali di layar kayak apapun profesi antum next ke depan, ya taju ilal kalam. Suwaya. Tenang Kak, tenang. Assalamualaikum. Suara antum low sekali, nah 20%. Duduk dengan tegak, nah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Qori. Siapa? Maulana Qori. Maulana Al-Qari. Dari mana, Kak? Di Bogor. Bogornya mana? Kok hampir lupa rumahmu, kawan? Bogornya mana? Ciseeng. Qori bukan? Ciseeng. Ciseeng tilka daerah ghairu mawjudah fi Medan, Ustaz. Ciseeng faqat huwa mawjud huna. Apa cita-citamu? Kau tak punya cita-cita? Antum percaya atau tidak? Ketika kami rujuk ke beberapa titik, anak-anak SMP di luar sana, ketika anak kasih ini mikrofon, banyak yang takut dengan mikrofon ini, kawan. Akhirnya ada satu orang santri maju ke depan. Ustaz Chandra, anak coba maju ke depan. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika maju ke depan terjadi gempa 8,9 sekali kayak gini kan. Langsung dia nervous, dia keringetan melihat orang kayak monster yang akan menerkamnya. Tapi di sini dia langsung bisa bicara. Apa cita-citamu? Ingin menjadi seorang kiai. Ya salam. Masya Allah. Mudir ma'ahad ba'ad. Anta? Pemain bola. Masya Allah. Kita ambil 3 sekarang. Pinjam mikrofonnya, Kak. Pegang dulu mikrofonnya. Kasih ke belakang, nak. Kasih ke belakang lagi. Kasih ke dia. Dia, Kak. Pegang mikrofonnya, Kak. Ustaz, nah. Kalau ini mikrofon sudah moving like this, tidak mungkin mereka mengantuk, Ustaz. Karena pasti antum akan berpikir, ya Allah, jangan sampai anak yang dipilih. Coba, Kak. Man ismuk. Siapa nama antum? Pakai mikrofonnya, Kak. Siapa? Min N. Dari mana? Aywa. Oh, Tangsel. Cita-citamu adalah? Sini, nak. Banyak pemain bola di Gunung Sindur ini, Ustaz. Ana sekarang jawab dia. Kakak kita, cita-cita ingin menjadi seorang kiai. You pemain bola. Andaikan ini mikrofon anak kasih ke akhwat ke sana, anak yakin you semuanya yang di belakang pun, Pak Chandra, aku pun punya mimpi. Suatu saat aku ingin jadi dokter aja, Ustaz. Anak nggak mau jadi MC seperti Anda. Kalau anak jadi MC seperti Anda, anak takut nanti terjadi lagi gempa 8,9 sekali kayak gini kan. Nah, kullu mihnah
apapun profesi antum ketika terlahir dari rahim az-zikra hari ini, semua yahtaju ilal kalam. Antum mau jadi dokter, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Apakah pernah ada dokter gak ngomong apa di situ? Apakah ada pasien yang ketika ngomong ke dokter, "Dok, anak sakit perut, Dok." Terus dokternya nggak ngomong apa-apa, pakai bahasa isyarat. Nggak bisa lah, nak. Yahtaju ilal kalam. Dari situ muncullah materi public speaking for dokter. Rumah sakit Fatmawati sebelum pandemi, sebulan sekali kita tatar dokternya, biar dokter itu bicara, mengesankan di depan pasiennya. Antum ingin jadi kiai. Kiai juga sama seperti beliau tadi, dia bicara qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan sakila, kata-kata yang berbobot, qaulan karima, kata-kata yang mulia. That public speaker. Jadi public speaking bukan hanya muhadharah. Andai kan dia bilang, Ustaz Chandra, afwan, anak pemain bola. Pemain bola tak butuh itu materi-materi public speaking. Oh, siapa bilang? Waktu Asian Games 2018, kami diberi amanah untuk menatar soccer team, pemain sepak bola timnas di Palembang. Apa judul materinya? Public Speaking for Soccer Team Asian Games 2018. Apakah mereka muhadharah dulu di ruang ganti sebelum main bola? Coba deh, apa hubungannya public speaking dengan pemain sepak bola? Ternyata kita briefing the good vocal, gesture, bahasa tubuh, eye contact seorang pemain bola. Ketika pemain bola itu menggolkan bola ke gawang, ya kayak seorang Evan Dimas striker itu menggolkan bola ke gawang, otomatis ketika bola itu masuk ke gawang, dia akan teriak. Nah, teriakannya apa? Teriakannya apa? Kak, suaranya Evan Dimas pencetak gol itu kita tatar hampir kurang lebih 30 menit. Jika you menggolkan bola, maka your vokal harus diangkat di atas frekuensi 80%. Dia akan teriak gol. Bahasa tubuh dia itu harus powerful, eye contact dia harus benar-benar powerful, dia tatap lawan tandingnya. Kenapa? Apa hubungannya dengan public speaking? Karena ternyata teriakan seorang pemain sepak bola hari itu, satu kata teriakannya bisa membunuh dan juga bisa menurunkan level lawan tandingnya. Mental lawan tandingnya langsung down gara-gara teriakan itu. Tidak mungkin itu teriakan tidak ada sama sekali di lapangan ketika gol itu masuk ke gawang. Pernahkah antum melihat ketika bola masuk ke gawang dan strikernya biasa-biasa aja? Pas bola masuk ke gawang, strikernya bilang, tuh kan masuk ke gawang. Gimana teman-teman, masuk gol. Gak enak, Kak. Dari situ kullu mihnah yahtaju ilal kalam. You keep here. Anak akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Antum siap? Suaranya udah mulai low kalau udah nanya kayak gini. Pasti antum banyak yang berdoa di sini, ya Allah jangan sampai gue yang dipilih ya Allah gitu ya. Antum siap maju ke depan? Kalau kayak gitu kita coba hari ini. Bismillah. Kita mulai. Anak akan meminta anak taruh wahidan minkum li an yataqaddamuna. Bismillah ya. Di mana-mana Ustaz. Kalau udah segmen ini banyak yang menunduk dan menghenikan cipta. Sambil baca ayat, akhtaru wahidan minkum, khususnya lil banin. Caranya bagaimana? Anda menggunakan satu alat ini, my people. Anak-anak UI beberapa pesantren banyak yang takut dengan alat ini. Kenapa? Karena alat ini adalah sebagai jembatan untuk menunjuk Anda yang maju ke depan. Caranya bagaimana? Anda menggunakan laser warna merah ini, my people. Anda senang banget udah main ini. Semua peserta melihat ke atas dan ngikutin kemana dia pergi. Antum sudah terhipnotis gara-gara satu alat ini ya, Kak ya. Siap ya? Dalam hitungan 5 mundur, ini alat akan menuju ke arah antum semuanya. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya. Ketika titik warna merah ini, oh Masya Allah, Allah Rabbana ya Karim. Masya Allah, antum mau kemana nak? Tenang. Emang anak apa di sini? Siap ya? Bismillah. 5 4. Yang putri cukup Anda menyaksikan keberanian yang banin di sini ya. 4. Ketika anak bilang kayak gitu, yang putri bilang alhamdulillah ya Allah gitu ya. 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih.
Masya Allah. Itu langsung lagi. Ya khafal yang yataqaddamuna. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 3. Semakin antum menatap ke depan, you mengatakan, Pak Happy, apapun yang terjadi, saya tetap akan menatap Anda sampai selesai. That one, good student. Urusan kita belum selesai. 3, 2. Anda temukan sekarang orangnya. Dari cara duduknya, sorotan matanya cocok dia jadi MC hari ini. Anta, yuk, Anta. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Masya Allah. Itu langsung gemetaran. Itu semua pundak tengok semua ke belakang, bro, gitu ya. Yang kasihan yang di belakang, bukan aneh katanya. Bukan aneh. Ini SMP semua Ustaz ya. Bicara di depan anak SMP itu Ustazah like this. Dibikin enjoy merekanya dulu terlebih dahulu, habis itu dibikin deg-degan ya. Oke. Baik, nanti kalau ada segmen maju ke depan. Duduknya langsung rapi. Tenang Kak. Ana hari ini kayak monster yang akan menerkam Anda ya. Oke, good. Bismillah. Segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Setiap karakter Anda itu unik, nak. Anak-anak UI dari Pekanbaru, dari Bengkulu, mereka datang berbondong-bondong per batch 500 orang masuk ke aula, mereka belajar dengan kami di Istana Bogor. Antum tahu mereka belajar apa? Mereka berteriak sambil mengatakan, Pak Chandra, kami jauh-jauh ini dari Sumatera, hanya minta belajar Pak Chandra sebentar saja Pak. Kami ingin tahu Pak, karakter saya ini di mana Pak Chandra? Nah, Gunung Sindur people Azikra. Banyak orang yang gagal belajarnya karena dia tidak tahu karakter belajarnya di mana, nak. Antum turidu an tahfadhu ayatin min ayatil Quran, tapi antum tak tahu teknik metode dari otak antum sendiri. Antum otak kanan, antum otak kiri, karakter antum termasuk yang limbik kanannya kuat atau limbik kirinya yang kuat. Termasuk dalam zona mengajar. Cocok hari ini ada ustadznya, ada ustadzahnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Akhirnya seluruh orang-orang anak-anak itu kumpul semua di Istana Bogor, dibawa ke Jakarta Convention Center selama 4 jam. Mereka di situ belajar menentukan karakternya sendiri. Mereka duduk dengan tegak dan ada segmen apa yang mereka pelajari. Mereka mengangkat kedua tangan dengan semarak di situ, dan ketika mengangkat kedua tangan mereka fokus dengan powerful karena di situ ada filosofi mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangan hari itu selama 3 jam dan dia powerful, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, ceria, dan terampil. Buktikan hari ini, Azikra people. Antum tak perlu datang ke kantor kami, cukup antum di sini dan fokus. Sambil niatkan itikaf hari ini people. Oke, bismillah. Kita mulai nak ya. Dalam hitungan 3 mundur, antum ikutin tangannya seperti orang-orang yang ada di belakang kami ini. 3, 2, 1. Subhanallah. Tim multimedia silakan diambil gambarnya. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kecerdasan Anda setengah-setengah. Oh, Masya Allah. Filosofi mengangkat kedua tangan, Kak. Mengangkat kedua tangan itu menunjukkan dia semangat, cerdas, ceria, dan terampil. Kita mulai, Kak. Yang mengangkat kedua tangannya kadang di atas, kadang di bawah berarti kesehatan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Oh, Anda sudah mulai fokus ke tangannya. Siap ya nak ya? Jangan sampai gagal. Ketika Anda buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan gagal ya Kak ya. Siap Kak? Wahid, isnani, salasa. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Antum disaksikan mudir Ustaz. Harus gol. Siap ya? Mulai. Wahid, isnani, salasa. Buka. Tutup. Tutup. Antum fokus ya nak ya, SMP people. Jangan sampai gagal. Antum termasuk orang yang fokus atau unfokus. 3, 2, mulai. Tutup. 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 Antum lihat deh Ustaz. Semua tatapan mata semua lihat ke depan karena takut salah Ustaz. Antum sambil istighfar, astagfirullahaladzim, Allah ya Rabbi ya Karim ya. Oke, buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka.
Yang salah maju ke depan ya. Oh, semakin deg-degan antum ya. Antum gimana mau ngantuk coba kalau kayak gini ya? Turunkan kembali tangannya people. Cukup Kak? Karena waktunya tidak akan. Anda sampai jam berapa Saudara Ramdan? Jam 11 lebih ini. Bentar lagi kita zuhur nanti ya. Masih lanjut kah? Baik. Masih semangat? Antum senang kalau dibuat fun game seperti ini. Fokus kembali. Pasti antum sekarang bertanya-tanya, ini Ustaz Amrizal ini bawa siapa? Pasti antum lagi bertanya-tanya, ini manusia datang dari mana? Ini makhluk ini orang mana pula orang ini? Apakah samakah dari Sumatera Utara? Tapi MC bilang tadi katanya dari Tasikmalaya. Oh, kita buka sekarang hari ini. Ismi Happy Chandra. Ustadz Amrizal yang terhormat, antum pasti bertanya, Ustadz sebenarnya nama antum Happy itu asli atau bukan? Nah, ada yang bertanya, dia dari Makassar. Pak Chandra, maaf nih, aku ingin tanya satu hal. Itu nama Happy, kenapa kok namanya Happy? Anak jawab di situ, kenapa nama anak Happy? Karena waktu lahir dulu anak tidak menangis. Pas brojol anak langsung tertawa Ustaz. Nanti kalau ada pertanyaan nggak ada yang nanya itu lagi ya. Kemudian antum tanya lagi, Ustaz kok antum ngisi di pesantren? Kata Ustaz Amrizal tadi katanya antum pernah dari Pondok Gontor juga. Oke, anak harus sampaikan kepada antum. Tahun 98 hari itu, kemanapun anak pergi anak bawa gambar ini Ustaz. Ana wahid bin ulufi haula itulah dengan beliau-beliau ini. Kemanapun anak pergi anak bawa gambar ini kawan. Kemanapun anak pergi anak bawa bait-bait audio ini. Ketika saat itu kami datang ke Watampone Makassar. Setiap kami datang ke Makassar, Masya Allah, pasti ada 80 orang. Itu mereka non muslim. Apa yang mereka teriakan? Pak Chandra, setiap kau ke Makassar, aku selalu hadir Pak Chandra. Aku hanya ingin kata-katamu itu. Tapi yang aku aneh Pak Chandra, setiap kau bawa itu gambar, gemetar hatiku ini Pak Chandra. Ketika aku mendengar bait-bait instrumen ini, nadiku berdetak Pak Chandra. Aku seakan-akan ingin ke sana. Aku ingin seperti sujudnya orang muslim di sana Pak Chandra. Dari 80 orang itu, 35 kami bawa ke sini. Qadarullah. Saat itu dia bersujud dan bersahadat di depan Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Dia hanya ingin mendengarkan gaungnya syair Abu Nuwas digaungkan di tanah Darussalam hari itu. 35 orang mereka bersahadat di depan mimbar dan di situ mengatakan Allahu Akbar, aku akan menyelami samudra Islam. Berawal dari mana kawan? Berawal dari satu gambar yang anak selalu bawa kemana-mana. Kenapa anak katakan kepada antum? Kemanapun antum pergi nanti, kemanapun antum pergi nanti, my people, antum bawa bendera zikra ini jemaah. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Antum datang ke Watampone Makassar, mereka rindu lisan antum yang berkarakter di sana my people. Antum datang ke Lokna Aceh sana, mereka rindu qaulan layyinan dari kata-kata yang lembut dari generasi Az-Zikra hari ini. Ketika kami pertama kali datang ke Lokna Ustaz, di situ ada pesantren namanya El Aitam School. Antum tahu apa yang terjadi di situ my people? Hanya 5 orang santrinya nak. Kami datang bersepuluh, perjalanan dari Bandara Aceh menuju ke Lokna jauh kawan. Ketika nyampe ke sana, santri-santrinya 5 orang mengatakan, ahlan wa sahlan Ustaz Chandra, Masya Allah, yasuruna hadzal liqa. Mereka menggunakan bahasa Arab dengan fushah. 5 anak, tapi setiap anaknya berkualitas. Tapi saat itu ketika anak mengatakan, nah, kau berlima ini orang-orang hebat. Suatu saat, antum tahu, anak gara-gara ngomong itu, 2 anak, dia tak mau tengok kita. Dia mengatakan Ustaz Chandra jahat. Jauh-jauh kau datang dari Jakarta hanya untuk bicara tentang ibu depan kami. Tak ada yang berani bicara tentang ibu Pak Chandra. Antum tahu kenapa? Anak peluk anak itu kenapa nak? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra, ibuku terbawa arus ombak di atas genteng Pak Chandra.
Kami ini berlima bertahan di atas genteng. Aku tarik tangan ibuku, tak bisa, Pak. Yang ada adalah ibuku terbawa arus ombak, dan dia berteriak di atas ombak itu sambil mengatakan, "Nak, jika ibu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Kau masuk ke pesantren, kau baca ayat-ayat Allah, nak, kau harus bisa ngaji. Nanti kau datang ke batu nisanku, kau baca ayat-ayat Allah, anakku." Itu Pak Chandra yang aku ingat, Pak. Aku masuk ke pesantren ini, walaupun pesantren ini kecil, Pak Chandra. Kami ini tak punya ayah dan ibu, tapi aku yakin, Pak Chandra, aku akan datang ke batu nisanku dan memberikan mahkota untuk orang tua aku, Pak Chandra. Bukankah itu impian antum? Bukankah itu juga impian antum, ayuhat talaba, generasi Fatimah Az-Zahra di belakang, generasi Aisyah, generasi Khadijah Al-Kubra yang di belakang? Bukankah itu impian antum? Suatu saat orang tua antum akan memeluk antum, dan di situ ada the power of Quran. Antum sudah hafal, hampir 30 juz kau hafal. Pelukan hangat dari orang tua antum pasti akan antum dapatkan di situ. Dan dia akan mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau, anakku." Seperti anak Ustaz waktu itu. Anak terlahir dari Tasikmalaya Selatan, jauh dari kota, nak. Ustaz, anak cerita ke antum di Az-Zikr hari ini. Mungkin Ustaz Abdul Ustaz Hamdan, dan Ustaz-Ustaz yang lain melihat anak hari itu MC di Gontor Ustaz. Padahal anak waktu itu termasuk anak orang yang tak bisa apa-apa. Tapi ketika kami hari itu tahun 2008 Ustaz, kami hari di tempat ini, di Istana Bogor dan Istana Merdeka. Kami MC di situ, Ustaz. Anak pegang itu mikrofon. Di situ ibuku melihatku, Ustaz. Ibu anak memeluk anak sambil mengatakan, "Ya Allah, nak." Pelukan itu hangat. Ternyata doa ibu terkabul, nak. Sebelum kau masuk pesantren dulu, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini nanti bisa nyampe ke istana, dia jadi apapun pembawa acara, tak apa-apa. Mustajab doa itu, Ustaz. Karena saat itu ibuku yakin Allah tidak tuli dan tidak buta, kawan. Allah Sami', Allah Basir. Karena ketika kita berdoa dan energi doa kita itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam, saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmatnya, "Wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa." Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Ketika kita yakin kalau doa itu akan dikabulkan, jangan sampai kita bersujud tapi hati kita tak bersujud. Tampil di istana, Ustaz. Saat 17 Agustus, sebentar lagi nih, saat antum di rumah, pasti antum pernah mendengar di televisi ada suara di istana, termasuk nanti sebentar lagi nih, dan muncul suaranya kayak gini. Pasti antum pernah mendengar. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Tepat hari ini, 17 Agustus 2021, kita hancurkan gelombang pandemi dari kecintaan kita kepada tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu nggak? Udah mulai mengenal, Ustaz. Pasti antum bilang, "Oh, ini makhluknya yang bicara." Gitu ya. Keluar dari istana hari itu, anak dipanggil sama teman-teman voice over talent. "Kenapa anak ceritakan ke antum? Nak, anak-anakku kasep gelis cantik. Jangan sekali antum berpikir, Ustaz, nanti anak keluar dari Az-Zikra ini mau jadi apa, Ustaz?" Anak bingung, Ustaz. Kami selama ini berada dalam atmosfer pondok, nanti ketika keluar kami mau jadi apa, Ustaz? Padahal aku ingin jadi dokter. Yes, you are dokter, tapi you are santri. Saya mau Pak Chandra jadi MC seperti antum. Yes, I am MC, tapi I am juga santri. MC yang santri.
That one. Dokter yang santri. Apalagi antum, my people. Saat itu Allah Karim keluar dari istana, datanglah para voice over talent. Dia mengatakan, Mas Chandra benar dari pesantren? Iya Pak. Emang di pesantren diajarin MC? Sakit hatiku. Nggak tahu dia kalau kita muhadharah tiap malam apa tuh. Di sini muhadharahnya malam apa? Masya Allah, ini cocok sama seperti di Payakumbuh. Di Payakumbuh muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Banyak yang takut bicara. Kalau di sini insya Allah antum jago-jago bicaranya. Disuruh jadi voice over. Ini namanya voice over. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan voice over. TV voice over. Voice over itu artinya pengisi suara. Anda pernah 3 kali di sini Ustaz pengisi suara Damai Indonesia kalau tak salah waktu itu kah? Kemudian di Zikr Rasul juga di Istiqlal pengisi suara. Pasti antum pernah mendengar ada channel yang satu ini, people. Yes, that one. Channel apa itu? Dan antum pasti pernah mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tahu dia ya. Nah, tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Oke lah. Tak laku nanti suaraku. Habis itu dipanggil sama Ustadz Agung Izul Haq, ada Ustadz Ahmad Al-Misri untuk mengisi suara di acara Damai Indonesiaku. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku di TV One. Memang beda. Setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore hanya di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Tatapannya sudah mulai berubah Ustaz. Antum pasti mengatakan lagi, ini makhluknya ternyata yang bicara ya. Setelah itu dipanggil lagi sama satu channel namanya Trans TV, di bioskop Trans TV. Mau dengar suaranya? Nanti kalau aneh kesini lagi. Iya sekarang tenang. Di bioskop Trans TV antum pasti pernah mendengar satu channel yang satu ini. Kita sekali lihat dulu dengan rumah ya. Antum waktu di rumah kan nonton TV, di sini kan nggak bisa ya. Oke, nostalgia sebentar, habis itu antum lupakan. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Enak kali antum bilang pernah selain antum yang maju ke depan ya. Mulai ya. Antum kalau pagi-pagi di Trans 7 pun ada satu channel namanya Hazanah, betul? Kenapa? Sering nonton. Masya Allah. Siapa namamu? You sering nonton Hazanah? Ya. Di mana nontonnya? Jam berapa itu? Setengah 7. Hafal dia Ustaz. Kayaknya lebih hafal itu daripada mutola'ah Ustaz. Masya Allah ya. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Udah, cukup perkenalannya. Yang penting Anda udah tanggung jawabkan ini. Udah mau setengah 12 nih nak. Mau lanjut? Ini hiso akhirah Ustaz kita ya. Ya salam. Oke, baik people. Kita menuju ke satu segmen ini. Ini ana lewatin apa ana praktekin? Jujur ya kak ya. Buat zikran ya. Kak, percaya atau tidak, ana termasuk orang yang gak pernah dan gak suka nonton film ini. Anak benci kali dengan film ini. Tapi ana diminta ngisi suaranya Ustaz. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini di acara Mahabharata. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Tuh kan lupa anak sampai mana tadi? Oh iya. Ngomong-ngomong anak SMP mah kayak gini tadi ya. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi
lautan darah. Antum tahu? Boyang belakang Ustaz yang suka nonton ya. Kak, ada orang Mataram Lombok yang bertanya, Pak Chandra, aku suka nonton itu Pak. Terus satu hal pertanyaanku Pak, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar itu Ustaz. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Bisa gempar Ciseeng kalau kayak gitu ya. Kawan anak Ciseeng. 30 menit anak bicara Ustaz. Gol anak Ustaz. Anak senang bermain emosi dengan mereka. 1 menit yang lalu antum berlinang air mata gara-gara orang Aceh itu. Setelah itu air mata itu naik lagi kawan. Dan itu antum tertawa lagi. That public speaking. Dalam sekejap air mata gak ada, tawa pun tak ada, tapi antum deg-degan gara laser warna merah ini. That public speaking. Jadi kalau kita bicara, mainkan emosi audiens biar mereka nyaman. Tahu-tahu selesai aja acara. That public speaking. Paham tuh? Amazing, I like it. Ini dia people. Kelas 7, apa di sini? Sofu sabi au kefsat. Kelas 1, 2, 3. As-sofu as-salis, angkat tangan. As-sana as-salisah. Taib, Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada? Masya Allah, as-sana as-salisah. Aywa, putri, as-sana as-salisah. As-sana as-saniyah. Kelas 2. As-sana al-ula. Kayak gini nanti ya. Tegak kak, ulangi kak. Wahid isnani salasa, mulai. Assalamualaikum, saya Zan Akbar dari Depok. Oke, nice. Itu lebih indah. Takbir. Dibaca narasi ini, silakan. Wait, tenang. Menghadap dulu ke depan, tenang kak. Janganlah keburu-buru. Yo, angkat mikrofonnya. Oke, Wahid, standby. Pesona seperti santai di tengah pandemi COVID-19. Oke, thank you. Antum duduk di sini aja, pegang mikrofonnya. Kenapa Az-Zikra terus berkibar dan tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19? Anak kira Ustaz, mereka jaga jarak gitu saja, kayak di tempat-tempat lain ya. Pas anak masuk ke sini, Masya Allah, anak buka masker anak Ustaz. Karena anak yakin, hadal ma'had haffat hubul malaika. Dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jal. Ketika yang lain itu, Masya Allah, mereka takut, mereka banyak yang cemburu kawan amantum. Mereka belajar via Zoom. Tak elok kali itu. Antum nggak pakai Zoom-Zooman di sini. Antum langsung ketemu dengan mualimnya. Dan mereka mengajarkan antum. Jadi Az-Zikra di Gunung Sindur ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Karena apa?